Virgo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Virgo khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general dan energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok atau resonate dengan energi kamu secara personal ya. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak sesuai dengan situasi emosi kamu di minggu ini ya. Untuk Virgo. Oke. Ada Queen of Pentacles, the Hierophant, dan Six of Pentacles, Knight of Cups, Five of Swords, Nine of Swords, Nine of Wands. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ada Eight of Swords dan juga Six of Wands. Sepertinya untuk Virgo di minggu ini ya, ada kendala yang kamu hadapi. Kalau saya melihat ini lebih ke trauma ya, rasa khawatir yang berlebihan. Ya, ada kekhawatiran yang luar biasa yang sepertinya mengelilingi kamu. Ya, ini bisa jadi keterbatasan dalam hal pengetahuan ataupun koneksi maupun dana atau keuangan. Ya, ada keinginan untuk memperoleh bantuan. Ya, kamu berharap ada bantuan atau jalan keluar nih untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu ngerasa bahwa kamu itu berada dalam perangkap, nggak bisa keluar dari situ, nggak ada jalan keluar. Mau ngelunasi utang atau mau mengerjakan proyek, atau kamu ingin ngebangun rumah ya, atau ingin mencari pekerjaan ya, cuma solusinya gimana ya, seperti nggak ada jalan keluar ya. Padahal di sini kalau saya ngelihat ya, kamu adalah sosok Queen of Pentacles dan juga Knight of Cups. Ya, ada selalu keyakinan, kepercayaan bahwa kamu akan mampu atau senantiasa memperoleh rezeki. Ada semacam keyakinan itu di sini ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu banyak sekali ini berdoa. Ya, sepertinya ya, kamu terkoneksi dengan nilai-nilai spiritual, dengan agama. Kamu selalu berusaha mencari pencerahan ataupun mencari pemahaman yang dalam, baik secara spiritual maupun dari segi pengetahuan, untuk meningkatkan kualitas kamu di bidang atau di karir yang kamu geluti sekarang. Ya, cuman sepertinya ada kehilangan ya untuk beberapa di antara kamu. Bisa jadi ini kehilangan kesempatan atau peluang, atau bisa jadi ini kehilangan pekerjaan ya. Ya, untuk kehilangan di sini banyak sekali. Bisa juga ini kehilangan barang, benda-benda berharga yang menurut kamu, atau kehilangan waktu ya. Nggak cukup banyak waktu, atau bisa jadi ada kendala yang menyebabkan kamu kehilangan kesempatan di sini untuk meraup keberuntungan, untuk mendapatkan pekerjaan, atau untuk menyelesaikan sebuah project. Ya, ada Five of Swords ya. Kamu sepertinya terlibat konflik dengan orang-orang yang tidak memiliki satu vibrasi dengan kamu di minggu ini. Ya, tidak satu frekuensi, tidak satu pemikiran. Dan biasanya untuk Five of Swords ini adalah kamu lagi dealing dengan orang yang ambisius, atau orang-orang yang memiliki niatan untuk menipu kamu atau memanfaatkan kamu. Ya, ini ibarat seperti menikam kamu dari belakang ya. Jadi ada di sini semacam perseteruan yang bakalan terjadi tetapi belum tuntas di minggu ini. Ini bakalan berlanjut ini ke depannya. Ya,
Saya nggak bisa mengatakan bahwa di minggu depannya lagi ini akan selesai, tergantung bagaimana kamu mengatasi situasi kamu di sini. Oke, sepertinya ya untuk beberapa di antara kamu ada juga yang mendapatkan pertolongan, ya. Ada yang mendapatkan pertolongan dan kamu merasa bahagia. Tetapi kebahagiaan itu hanya sekejap saja di minggu ini. Nggak lama kemudian kamu ngerasa terperangkap lagi, seperti terjebak dalam situasi yang kamu sendiri seolah-olah nggak bisa menolong diri kamu sendiri gitu ya. Ada beberapa di antara kalian ini berharap ya adanya pertolongan. Ya, dengan pertolongan ini akan ngebantu kamu untuk lega ya. Kamu pengen ada kelegaan dari rasa kekhawatiran atau rasa kepanikan, rasa frustasi yang sangat dalam ya. Ada energi yang semacam mengisolasi kamu di sini ya. Kalau Nine of Wands ini cenderung adalah energi negatif ya, atau kadang gitu ya, ketika kita ada masalah ya, dari kiri kanan semuanya menyerbu gitu, jadi seolah-olah nggak ada jalan keluar lagi gitu. Jadi kita ngerasa terjebak, jiwa kita, pikiran kita juga ngerasa terjebak, dan kita nggak bisa berpikir jernih di sini. Nah, situasinya sangat emosional di minggu ini kalau saya lihat ya. Emosinya memuncak tinggi banget gitu. Jadi untuk Virgo sepertinya di minggu ini perlu ya untuk mengingatkan diri kembali ketika kamu berada pada situasi konflik atau masalah paranoid atau trauma, rasa khawatir yang sangat tinggi seperti ini nih ya. Coba diingatkan kembali ya. Ya, mana tahu readingan ini memang 100% resonate sama kamu gitu ya. Ketika kamu dihadapkan konflik atau kehilangan ya, putus asa, trauma, kekhawatiran tingkat tinggi, emosi tingkat tinggi di sini ya. Kamu ingat kembali bahwa ini adalah saatnya bahwa kamu untuk meredakan situasi emosi kamu. Bagaimana caranya ya? Kembali ingat keluarga kamu, orang-orang yang mengasihi kamu ya. Ada keluarga yang mengasihi kamu ya. Ada orang mungkin yang tidak menyukai kamu, tetapi pasti ada orang-orang yang nge-support kamu kan gitu ya. Terkhusus keluarga, ingat lagi mereka gitu. Ingat lagi orang tua kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu ya, yang sefrekuensi dengan kamu, yang nge-support kamu, yang ngedukung kamu, yang mendukung cita-cita, ambisi, proyek ataupun bisnis kamu ya, atau karir kamu ya. Saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu mendapatkan support di sini bukan dalam hal finansial saja, tetapi dari segi mental, ya, moral, dan ini adalah sesuatu hal yang menyegarkan hati kamu, ya. Ya, bisa jadi ini ya untuk beberapa di antara kamu single parent, ya, punya pasangan tapi seolah-olah kamu tidak punya pasangan, ya, berdiri sendiri gitu ya. Tapi ya kembali lagi ingat anak-anak kamu gitu ya, karena di sini ada anak ya, children. Ya, jadilah sosok yang kuat ya. Justru dengan pengalaman-pengalaman yang pahit seperti ini, tantangan-tantangan yang kamu hadapi, ini menjadikan kamu menjadi kuat dan berani. Percayalah ketika kamu berhasil ya menghadapi masalah untuk hal yang kecil atau untuk perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan oleh semesta atau Tuhan untuk perkara yang lebih besar lagi di kemudian hari. Artinya semakin orang memiliki banyak perkara, artinya orang ini dipercayakan oleh semesta, dia memiliki kemampuan di situ. Ya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang diberikan cobaan melampaui dari kekuatannya, ya kan? Hanya saja kita kembali lagi percaya pada kekuatan kita dan juga pada pertolongan semesta. Ya, kalau di sini ya,
selalu ada pertolongan itu, ada selalu jalan keluar ya, selama kamu mencari atau selama kamu memanfaatkan kesempatan-kesempatan ataupun waktu. Ketika kamu udah melihat ada semacam ada peluang, langsung bergerak bergegas gitu. Karena di sini saya ngelihat bahwa kamu adalah the emperor ya, begitu sangat ambisius ya. Dia juga memiliki fokus untuk bekerja ya, cuman terkadang dia lebih impulsif ya, karena dorongan emosional yang sangat tinggi ini bisa membuat dia impulsif di dalam bertindak atau salah di dalam melakukan suatu tindakan keputusan. Ini bisa merugikan gitu ya. Untuk the wheel-nya sendiri, saya nggak bisa ngejamin di minggu ini untuk Virgo akan memperoleh keberuntungan. Itu tergantung daripada kamu ya. Di ending dari readingan ini, saya ngelihat ada kehilangan, ada trauma ending of this week ya, di akhir dari minggu ini. Tetapi ada kehilangan, ada juga di sini peluang kamu untuk untung. Jadi ini semacam kamu lagi gambling nih gitu. Keberuntungan kamu di minggu ini ya, ini semacam gambling. Kamu seperti berada di atas roda nih ya. Kamu harus senantiasa bisa ngebalance ini, posisinya harus lari nih. Kan ini ada roda ibaratnya berputar ya. Kamu harus senantiasa seimbang dia energinya, berlari sambil berjingkak-jingkak supaya posisi kamu tetap berada di atas wheel tadi ya, roda yang tadi, supaya kamu nggak terbawa arus jatuh ke bawah gitu ya. Ini tergantung daripada kamu sendiri, karena di sini ada the word nih. Ketika kamu kehilangan, ketika kamu ngerasa frustasi, tidak ada jalan keluar untuk masalah kamu, justru di situ muncul ini the word. Artinya semesta, Tuhan pencipta semesta alam melihat kamu ya. Dia menatap kamu, dia memanggil-manggil kamu. Ayo, kamu harus berdiri ya. Ibarat sehabis badai, sehabis hujan ada pelangi kan gitu ya. Ya, ada kehancuran, pasti ada lagi pembaruan ya kan. Ya, kalau semuanya disikapi dari segi positif ya, saya melihat bahwa ini merupakan transisi bagi Virgo menjadi sosok yang lebih dewasa lagi, semakin kuat, semakin kreatif di dalam mengelola energinya, di dalam mengelola emosi kamu ya. Ketika kamu dihadapkan pada situasi konflik dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain, dan ketika kamu dihadapkan pada situasi yang membingungkan ya, rasa khawatir yang sangat besar, trauma ya, ada kehilangan ya, ada putus asa, seperti nggak ada jalan keluar lagi, kamu ngerasa terperangkap di sini ya, semuanya gelap ya. Justru disitulah ya, tangan semesta atau tangan Allah itu diulurkan, dia mengulurkan tangan di situ ya. Ini the wordnya. Cuman terkadang ketika kita mengalami masalah, kita terpaku dengan kesedihan kita sendiri ya, sehingga kita tidak melihat uluran tangan dari semesta itu ya. Oleh karena itu, untuk Virgo penting di minggu ini ya, bagi kamu untuk selalu terkoneksi dengan keyakinan kamu ya. Ada the Hierophant di sini. Bukalah mata batin kamu, buka pikiran kamu, terima pembelajaran, atau terimalah ini sebagai proses bagi kamu untuk belajar lebih dewasa lagi, lebih bersabar lagi, lebih kuat lagi, menjadi sosok yang lebih kreatif lagi ke depannya di dalam menanggulangi berbagai masalah, konflik, atau tanggung jawab hidup ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu ya, 3 spiritual guidance untuk Virgo.
Oke, ada Ten of Wands, the Moon, dan juga Knight of Wands. Ya, working too hard or too many hours, the need for balance in life, let others help you, health problems due to stress. Ya, kalau kamu memiliki pekerjaan atau tanggung jawab yang terlalu berat sekali, cari bantuan. Ya, kalaupun ada kemungkinan-kemungkinan yang terlintas di pikiran kamu, tidak akan mungkin ada jalan keluar, tidak akan mungkin ada orang yang membantu mengulurkan tangan. Nah, ini adalah bagian dari kartu ini ya, yang ngerasa terblok, nggak ada jalan keluar gitu. Tetapi untuk kartu kamu sendiri, selama kamu berusaha bangkit nih, berdiri ya, jangan terpuruk terus dengan masalah kamu ya. Anggaplah selalu ada jalan keluar gitu. Nothing is impossible. Ya, kalau misalnya nggak ada dari A jalan keluarnya, cari ke B lagi, jangan putus asa gitu ya. Ya, sama seperti Thomas Alva Edison gitu ya. Ya, ini ilustrasi. Dia melakukan percobaan itu lebih dari 1000 kali, enggak henti-hentinya. Pada akhirnya dia bisa menciptakan lampu gitu ya. Nah, masalah kita cuma masalah keuangan, ya, masalah pekerjaan, ya, tanggung jawab. Sebenarnya ini adalah masalah yang lebih simpel dibandingkan Thomas Alva Edison gitu ya kan. Sesuatu yang gak mungkin ya kan, menciptakan lampu gitu, dibandingkan kita yang hanya bergelut dengan biaya hidup. Ya, asalkan ada kemauan, ya selalu terus berusaha, saya yakin dan percaya nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Ya, bolehlah bekerja keras memang, tetapi senantiasa ingat untuk ngebalance energi kamu, ngebalance kesehatan kamu, pikiran kamu juga. Ketika kamu banyak beban, minta bantuan dari orang-orang sekitar kamu ya. Minta saran dari mereka, ya, terbuka dengan orang-orang terdekat kamu mengenai problem kamu. Ya, kita nggak tahu, ternyata hatinya terbuka nih, terketuk untuk ngebantu kamu ya. Terlepas dia ngebantu apa enggak, tuluskan hatimu ketika kamu sharing dengan seseorang. Ya, jangan terlalu ngekeh gitu ya, mengharapkan seseorang untuk ngebantu kita gitu. Kadang ketika kita sudah ikhlas ya, benar-benar sudah berpasrah, justru di situ ada tangan yang ikhlas ya untuk ngebantu kita. Ya, ada the Moon. Listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears. Revelation that will make everything clear. Ya, dengarkan intuisi kamu dan perhatikan pertanda-pertanda dari semesta, ya, dari spiritual guidance kamu. Tidak perlulah kamu khawatir. Ini spiritual guidance kamu yang berkata loh. Ya, jangan khawatir. Ya, lepaskan kekhawatiran kamu. Ya, bakalan ada di sini pencerahan, jalan keluar. Ya, selama kamu belajar nih, ya, ada school. Selama kamu percaya pada kemampuan kamu, selalu ada jalan keluar. Dan kamu tidak surut ya untuk tetap bersemangat di dalam bekerja, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan beban hidup di sini. Gunakan energi-energi kreatif kamu. Ya. Bijaksanalah di dalam memanfaatkan kreativitas kamu, mencari jalan keluar tadi ya. Semuanya akan jelas, kamu akan melihat dengan jelas. Oh, ketika kamu sudah berada pada titik puncak itu ya, kamu akan melihat dengan jelas, oh ternyata lega rasanya gitu. Ya, dan pada akhirnya saya yakin kamu akan bisa ya menertawakan atau bahkan menganggap bahwa oh masalah ini ternyata enteng, enggak seberat yang saya kira ternyata sebelumnya. Iya. Oke, yang ketiga,
passionate, confident, charismatic, restless, events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship. Iya, jadilah sosok yang percaya diri, ya, memiliki passion, ya, tetap bekerja keras, jangan henti-henti untuk mencari jalan keluar, ya. Kalau misalnya kamu atau pasangan kamu belum mendapatkan pekerjaan hingga sekarang, tetap terus cari gitu ya kan. Jangan malu lah untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang, yang penting halal ya kan. Tunggu kamu memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi dari apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Itu artinya kita bisa mensyukuri proses pembentukan itu sekarang gitu ya. Ada beberapa orang saya ngelihat di sini ya, milih-milih dia kerjanya gitu. Ya kalau begitu terus ya kan, sampai kapan bisa punya pekerjaan gitu. Ya coba sembari menemukan pekerjaan yang merupakan passion kamu, lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang selama itu masih halal gitu ya. Ya, supaya kamu tidak dirundung oleh stres, frustasi, masalah biaya hidup, ya, masalah stabilitas, kebahagiaan keluarga. Ini berhubungan dengan situasi keuangan ya. Kalau keuangan nggak bagus kan mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga ya, mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Bisa-bisa karena masalah keuangan jadi kehilangan pasangan atau pasangan meninggalkan kita. Karena di sini saya ngelihat ada konflik nih yang terjadi antara kamu dengan pasangan ya. Ini erat kaitannya ini dengan masalah keuangan nih ya. Pasangan kamu kehilangan pekerjaan atau kamu yang kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan adanya konflik ya, atau kehilangan benda-benda berharga di sini. Ya, ini mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. Ya. Oke, trust your instinct. Selalulah percaya pada insting kamu. Tetap fokus. Ya, kalaupun hari ini kamu gagal atau hari ini kurang berhasil atau hari ini kamu kehilangan benda-benda berharga kamu, pasti kedepannya akan digantikan oleh semesta. Karena di sini saya ngelihat ada the word ya. Ketika kamu fokus nih, ya berduka, ya ini semacam berduka gitu ya. Ketika kamu dalam keadaan berduka, justru di situ tangan semesta diulurkan terhadap kamu. Cuman kamu masih fokus di sini dengan masalah kamu menutup mata di sini ya. Ya, masih belum banyak aktivitas ini, sepertinya di minggu ini lebih fokus sama situasi emosional kamu, frustasi banget nih. Beberapa di antara kamu juga ada yang nggak bisa tidur nih ya. Oke. Tetap memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Kalau misalnya ada orang-orang yang udah bertentangan banget ini, sepertinya di minggu ini perlu kamu menghindarkan diri dari orang-orang yang tidak memiliki vibrasi yang sama dengan kamu ya. Karena situasi emosi kamu di minggu ini lagi sensitif banget ya, lagi memuncak. Jadi ketika kamu berada pada lingkungan yang tidak sefrekuensi tadi, ini bisa makin panas gitu, meledak dia gitu ya. Jadi dia bisa sewaktu-waktu pecah dia emosinya gitu ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu ini seperti ingin balas dendam gitu. Ada keinginan balas dendam nih. Seperti ada kerugian, ada kehilangan. Ya seperti kamu dimanfaatkan, dimanipulasi di sini ya. Jadi ada keinginan untuk balas dendam. Sepertinya ini nggak bagus ya. Coba diikhlaskan aja. Kadang ketika kita sudah ada niatan seperti itu, justru the wordnya bisa nanti jadi hilang gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas nih ya, the word atau uluran tangan atau rezeki itu akan dibayarkan kembali oleh semesta ya. Nah, karena saya ngelihat di sini ketika kamu kehilangan ya, dan ketika kamu ikhlas akan hal itu ya, dan kamu kembali fokus untuk membangun diri kamu,
ini uluran tangan semesta ini senantiasa hadir untuk kamu. Ya, demikian untuk Virgo, ini panjang banget ya. Semoga kalian gak bosan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Tetap bersemangat untuk Virgo ya. Dan semoga kalian berbahagia di minggu ini. Stay fokus. Dan saya berharap semua Virgo akan diberikan ketabahan, ya, keseimbangan energi di minggu ini. Terima kasih, goodbye.